Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu pertanyaan, apakah seseorang kalau sudah ma'rifat tidak perlu sholat? Pasalnya banyak dijumpai orang yang mengaku telah makrifat dengan enteng berkata, Allah kan sudah ada dalam diri kita. Kalau sholatnya baru sujud dan rukuk saja, itu namanya belum sholat. Begitu klaimnya. Jawabnya adalah bahwa klaim tersebut tidak mendasar. Lebih jauh lagi, itu sikap yang batil. Pasalnya seseorang yang sudah ma'rifat tidak akan meninggalkan sholat. Sholat adalah puncak tertinggi dari ma'rifat. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran surah Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam Quran surah Toha di atas Allah mengenalkan dirinya pada orang yang sholat, maka untuk mengenal Allah hendaklah sholat. Untuk itu dari ayat 14 ini bisa kita kesimpulan bahwa sholat adalah penghujung ma'rifat. Siapa saja yang berma'rifat pasti dia mendapatkan puncaknya, yaitu sholat. Pengenalan ma'rifat tanpa ibadah dan sholat adalah kebatilan yang mutlak. Nabi merupakan orang yang paling ma'rifat di atas muka bumi ini. Tak ada orang yang melebihi Nabi dalam hal mengenal Allah, ma'rifah fillallah. Kendati demikian, kita tak menemukan riwayat Rasulullah meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya sepanjang usia Nabi. Sementara itu, mengutip tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, ayat tersebut mengandung hikmah di balik perintah melaksanakan sholat. Tak bisa dipungkiri, sholat yang baik benar akan mengantarkan seorang mengingat kebesaran Allah dan mengantarnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. Sebagai seorang hamba, seyogyanya kita melaksanakan sholat dengan khusyuk dan baik. Pasalnya banyak orang yang sholat tidak membenarkan niatnya. Niatnya telah salah, tidak menyempurnakan sholatnya, sehingga ibadahnya tidak bermakna di sisi Allah. Dalam tradisi tasawuf, semakin seseorang naik derajat ma'rifatnya, semakin ketat dan disiplin syariatnya. Sebab semakin mengenal Allah, semakin mengenal rahasia syariat dan agungnya perintah Allah di balik syariat. Kalau ada yang ma'rifat lalu meninggalkan syariat, pasti sudah ada kesalahan pada dirinya, pada pelajarannya. Dan itu bukan sufi, juga bukan ajaran Islam apapun namanya. Mereka biasanya berpandangan bahwa syariat adalah jalan menuju hakikat. Kalau sudah sampai hakikat, untuk apa bersyariat? Begitu katanya. Nah, disinilah kesalahannya. Syariat itu bukan jalan menuju hakikat, tetapi bersyariat itu adalah menjalankan perintah dari yang maha hakiki, maha benar, Allah Rabbul Izzah. Jika ia ma'rifat lalu meninggalkan syariat, tidak sholat, tidak puasa,
tidak melakukan ibadah-ibadah lainnya, berarti ia tidak makrifat kepada Allah, tapi bisa saja makrifat kepada jin dan setan, diganggu sama jin setan, terpengaruh kepada jin dan setan, serta hawa nafsunya sendiri. Walaupun perilakunya kelihatan bagus, kelihatan lembut, kelihatan cantik, serta memiliki dimensi gaib yang tinggi, misalnya memiliki ilmu yang tinggi katanya, bisa melihat dimensi-dimensi gaib, bisa melihat para jin dan makhluk halus lainnya, tetapi itu adalah tipu daya. Tapi tipu daya itu bisa kelihatan lembut dan bisa terlihat kasar, bisa hebat dan bisa membuat orang tersihir. Mungkin saja dia beralasan, saya juga menjalankan perintah sholat, tetapi sholat saya berbeda dengan sholatnya orang awam yang 5 waktu itu. Sholat saya adalah sholat hakikat, tidak perlu berbunyi dan bergerak dan berkata-kata. Dia tidak menyadari betapa lemah dirinya. Orang makrifat mengapa merasa bisa sholat? Ini janggal, karena orang makrifat tidak akan merasa dia bisa sholat, tidak akan merasa dialah yang sholat, karena tiada kuasa dirinya. Sejak zaman Nabi sampai besok kiamat, teknis dan tata cara sholat tetap sama. Selama manusia masih memiliki kesadaran ruang, waktu, dimensi, arah dan akalnya sehat, masih wajib sholat. Orang yang tidak wajib sholat adalah orang gila, orang yang tertidur, orang yang lupa, anak kecil yang belum balik. Karena sholat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi setiap muslim, dan sholat merupakan salah satu pilar di dalam Islam. Ia ibarat kepala di dalam tubuh. Apabila kepalanya tidak ada, maka tubuh tidak akan sempurna. Tubuh tidak bisa berpikir, tubuh tidak lengkap. Makanya sholat adalah sebuah tiang agama. Karena itu Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai salah satu wasiat terakhir beliau di dalam berdakwah kepada umat manusia di seluruh alam, di seluruh dunia ini. Jadi sholat harus kita jalankan, sholat harus kita laksanakan, walaupun telah bermakrifat, walaupun telah mengenal Allah. Itu adalah jalan yang terbaik di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.